Shalom Godly Family yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali melalui teh hangat, teduhkan hati, hadirkan semangat dalam edisi 40 hari masa Prapaskah. Mari kita merenungkan dua bagian ayat berikut. Yang pertama Yohanes 12 ayat yang ke-6. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Matius 26 ayat 15 dan yang ke-16. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya, dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Godly Family yang terkasih, kedua bagian ayat ini berbicara tentang tokoh yang sama, yaitu Yudas Iskariot, murid yang memiliki sifat serakah sehingga ia mencuri uang kas, bahkan mengkhianati gurunya dengan menjualnya seharga 30 keping perak. Entah sentimental pribadi apa yang terpendam di hati Yudas terhadap Yesus selama itu, sehingga ia berani menjual Yesus. Tetapi banyak penafsir yang mengatakan bahwa pengkhianatan Yudas tidak bisa dilepaskan dari sifat serakah yang dimilikinya. Keserakahan membuat Yudas melihat gurunya sebagai satu komoditas yang bisa dijual dan memberinya keuntungan. Itulah sebabnya iblis memakai keserakahannya sebagai alat untuk memperdaya dan menjadikannya sebagai pengkhianat gurunya. Iblis memakai 30 perak sebagai umpan yang mengiming-imingi Yudas supaya menjual gurunya. Sebenarnya secara jumlah itu bukanlah jumlah yang besar, sehingga jumlah itu bisa menggoyahkan kesetiaan hati seorang murid kepada gurunya. Tetapi memang bagi seorang yang serakah tidak perlu umpan yang terlalu besar untuk menjatuhkannya. Iming-iming sedikit saja bisa langsung disantapnya. Keserakahan Yudas menjadi bumerang yang menghancurkan dirinya sendiri. Karena setelah gurunya divonis hukuman mati, dengan menyesalinya, dia kemudian mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Akhir hidup yang tragis bagi seorang pengkhianat yang serakah. Godly Family yang terkasih, tanpa kita sadari, setiap kita memiliki bibit-bibit keserakahan dalam hal apapun di hati kita masing-masing. Entah itu keserakahan dalam hal materi, jabatan, kasih atau perhatian orang lain, pengakuan, penerimaan orang lain, pujian, atau bahkan rasa kepercayaan orang lain kepada kita. Karena itu kita harus hati-hati dan sangat mewaspadainya. Iblis bisa mengompori bibit keserakahan kita yang tadinya mungkin hanya seperti percikan api kecil, bisa menjadi kobaran api yang menghanguskan. Keserakahan bisa membuat kita buta terhadap kepentingan orang lain, bisa merusak relasi kita, bisa membuat kita menabrak aturan, hukum, atau bahkan firman Tuhan. Pengalaman Yudas menjadi pelajaran sekaligus tanda awas bagi kita, khususnya di 40 hari masa Prapaskah ini, supaya jangan sampai keserakahan menguasai kita dan menjadi alat iblis untuk menghancurkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, ampuni kami jikalau ada keserakahan-keserakahan terselubung yang ada dalam hati kami tentang apapun, sehingga itu menjadi alat iblis untuk memperdaya dan menghancurkan kami. Tuhan, tolong jaga hati kami terhadap segala bentuk keserakahan, karena kami rindu menjadi murid yang setia dan berkenan kepadamu. Amin.